Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya. Jumpa lagi dengan Pak Fian di mata pelajaran bimbingan konseling. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah bagaimana kita merencanakan, mengorganisasi, mengelola, mengawasi serta mengendalikan waktu yang kita miliki selama 24 jam. Apa pentingnya manajemen waktu? Yaitu agar kita dapat memanajemen waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur porsi baik untuk beribadah, untuk diri sendiri, untuk sekolah, bahkan untuk kegiatan sosial yang lainnya, ataupun waktu untuk kita bermain dengan teman-teman. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan manajemen waktu harus dilakukan dengan tepat, karena hal ini berkaitan dengan waktu sendiri yang terus berjalan, yang sifatnya tidak dapat disewa, dipinjam, tidak bisa berubah, tidak bisa disimpan dan dikumpulkan, serta tidak ada penggantinya. Jadi waktu itu terus berjalan. Maka dengan demikian waktu yang kita miliki dalam keseharian akan lebih efektif dan efisien. Waktu yang kita pergunakan akan lebih produktif, sehingga waktu yang kita miliki bisa terbagi dengan baik, seperti waktu beribadah, waktu belajar, waktu bersantai, atau dalam kegiatan yang lainnya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh jadwal atau manajemen waktu yang bisa kita buat di rumah, agar waktu kita nantinya bisa lebih teratur. Nah, apa saja manfaat dari manajemen waktu? Manfaat dari manajemen waktu yang pertama yaitu mengurangi tekanan. Hal yang tidak terduga apabila kita sedang mengalami sesuatu atau mengerjakan sesuatu, mungkin jangka waktu yang kita miliki sedikit. Lah, apabila hal tersebut terjadi, apabila kita tidak melakukan dengan cekatan, mungkin itu akan membuat kita tertekan karena waktu yang kita miliki tidak begitu banyak. Lah, hal tersebut akan terantisipasi apabila kita mengatur waktu dengan baik. Nantinya akan menghasilkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan kita harapkan dan kita rencanakan waktunya. Maka untuk mengantisipasi itu semua, dan juga itu bisa buat pelajaran buat kita agar hasilnya nantinya bisa lebih baik, kita lebih disiplin dan kita lebih teratur dalam mengerjakan sesuatu, kita harus memanage waktu atau mengatur, membuat jadwal waktu apa saja yang harus kita kerjakan. Yang kedua yaitu pekerjaan cepat selesai. Apabila kita menyadari banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, kita harus mengetahui mana-mana saja yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, atau kita harus menentukan skala prioritas yang akan kita kerjakan. Maka dengan kita memanage waktu, pekerjaan itu akan secara efektif dan efisien kita selesaikan dengan baik, dengan tepat, dan dengan lancar kita selesaikan semuanya. Manfaat yang ketiga yaitu mengurangi kesalahan. Apabila kita mengerjakan suatu pekerjaan yang banyak, mungkin akan kita temui beberapa kesalahan yang kita tidak sengaja melakukannya, karena mungkin banyaknya hal yang kita kerjakan, ataupun waktu tidak sesuai dengan harapan kita ketika kita mengerjakan, kita molor waktunya atau hal semacamnya. Maka dengan mengatur waktu, memanage waktu, hal tersebut akan dapat kita hindari. Maka hasil yang kita dapatkan akan lebih optimal dan lebih sesuai dengan harapan kita. Manfaat yang keempat yaitu mengurangi masalah yang muncul atau mengurangi gesekan yang muncul.
Apabila kita mengatur waktu dengan baik, mungkin dalam mengerjakan suatu hal kita melupakan janji ataupun mengalahkan kewajiban kita yang harus kita jalani, seperti kita harus beribadah, kita harus mengerjakan tugas sekolah. Hal tersebut bisa dihindari apabila kita membuat atau mengatur waktu dengan baik. Mungkin secara tidak sadar kita pun sering membuang-buang waktu atau tidak memanfaatkan waktu secara maksimal, padahal hal itu akan sangat merugikan kita nantinya, seperti kita bermalas-malasan ataupun kita bermain terlalu lama, atau kita bermain sosial media terlalu lama, ataupun ngegame misalkan seperti itu. Boleh kita lakukan ngegame ataupun bersosial media, tapi harus kita tahu waktu dengan skala prioritas. Kita harus belajar, kita harus beribadah. Nah, itu kita dahulukan terlebih dahulu. Dan waktu-waktunya pun tidak boleh terlalu lama untuk kita bermain sosial media ataupun game ataupun main tersebut. Nantinya hal itu akan merugikan kita ke depannya. Kita tahu bahwa di sekolah itu tugasnya mungkin ada berapa banyak, Bapak Ibu guru memberikan tugas lah. Itu kan untuk acuan Bapak Ibu guru memberi nilai. Nilai itu untuk nantinya kita naik kelas lah. Dengan nilai yang maksimal, dengan nilai yang baik, tentunya kita akan mendapatkan hasil yang baik pula untuk kenaikan kelas atau jenjang berikutnya. Maka di sini kita sampaikan bagaimana tips untuk merencanakan waktu dengan baik. Yang pertama yaitu merencanakan kegiatan yang akan kita lakukan. Untuk mengingat apa saja yang kita lakukan, kita bisa membuat jadwal kegiatan harian seperti yang dicontohkan di atas tadi. Kita membuat sesuai dengan apa yang kita akan kerjakan dalam hari tersebut. Yang kedua yaitu membuat skala prioritas. Kita harus memahami hal-hal yang akan kita lakukan, mana saja yang penting harus kita dahulukan agar nantinya tidak menimbulkan masalah lain. Sebagai contoh, mungkin kita sering atau beberapa kali dihadapkan dengan janjian dengan teman misalkan, padahal di hari tersebut kita harus menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang besoknya harus selesai. Nah, hal tersebut harus kita memahami mana yang lebih penting harus kita dahulukan. Kita harus mengerjakan tugas agar nantinya tidak terbengkalai, agar besok ketika kita masuk ke sekolah kita sudah bisa menyelesaikan hal tersebut. Skala prioritas itu menentukan kita dengan hal-hal yang lebih besar kita ke depannya. Seperti contoh tadi, kita harus mengerjakan tugas terlebih dahulu karena sekolah itu sangat penting, dan kita untuk menentukan masa depan kita itu dengan bersekolah, dengan memahami ilmu-ilmu yang diberikan Bapak Ibu guru. Nah, di situ kita harus menyadari bahwa sekolah itu menjadi prioritas utama bagi kita. Yang ketiga yaitu fokus pada hal-hal yang kita kerjakan. Kita harus fokus apa yang akan kita kerjakan, jangan sampai terpengaruh dengan hal yang lain. Seperti di tengah perjalanan kita mengerjakan tugas, kita dihampiri teman kita diajak main lah. Kita harus mengalahkan waktu tersebut untuk mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita dahulu. Tips yang keempat yaitu jangan menunda pekerjaan. Semua yang kita lakukan sesuai dengan skala prioritas kita. Nah, mungkin kita mempunyai banyak waktu. Tadi di sekolah kita mendapat pekerjaan rumah dari Bapak Ibu guru, mendapatkan PR. Lah, setelah kita sampai di rumah, kita tahu itu mungkin masih minggu depan, waktunya masih lama, kita bermain game atau bermain media sosial dulu saja. Padahal waktu kita sangat longgar sekali, waktu kita sangat banyak. Nah, itu akan merugikan kita sendiri. Ketika kita mendapatkan suatu pekerjaan atau kita mendapatkan suatu tugas, apabila ada waktu sebisa mungkin kita selesaikan secepatnya.
nantinya ketika kita suruh mengumpulkan kita sudah siap, ataupun dengan waktu yang sangat lama itu apabila nantinya masih ada kesalahan-kesalahan kita masih mempunyai waktu untuk memperbaiki tugas tersebut. Jadi ketika kita sesegera mungkin membuat tugas itu akan lebih maksimal nantinya hasil yang kita dapatkan. Tips yang kelima atau yang terakhir yaitu jangan melupakan kesehatan. Sesibuk apapun kita, jangan sampai kita melupakan untuk beribadah, beristirahat, makan yang teratur, serta cukup olahraga. Mengingat kondisi sekarang ini kita harus menjaga imun kita agar kita selalu dalam keadaan sehat. Mungkin sampai di sini pembelajaran kali ini, kita bisa bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imun, jangan lupa berolahraga, serta mentaati protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuliska Juara.